Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Yulianti dengan NIM 2250801011111025 dan dari kelas M01. Saya di sini akan menjelaskan mengenai DNA dan juga RNA untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bioteknologi. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Nah, pada rantai DNA ini sendiri tersusun atas polinukleotid. Polimer dalam DNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa atau biasa disebut dengan deoksiribosa, asam fosfat atau tripofosfat, dan basa nitrogen. Polimer tersebut membentuk struktur dua untai heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. Oke, selanjutnya ada struktur DNA double helix. Jadi pada struktur DNA double helix ini terdapat dua rantai yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya pada gambar itu kan ada gambar warna biru. Itu pita biru ini menunjukkan rantai dua yaitu gula dan juga fosfat. Terus ada pasangan G dan juga S itu merupakan pasangan basa yang membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai yang ada di dalam gambar tersebut. Next, ke nukleotida dan nukleosida. Nukleotida tersusun atas fosfat, gula, dan juga basa nitrogen. Sedangkan nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Dengan kata lain, nukleosida merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Nah, molekul pada nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Sekarang masuk ke struktur DNA. Struktur DNA itu terdapat dua gambar ya. Yang pertama ada basa nitrogen pada struktur DNA itu ada 4 juga, ada adenin, sitosin, timin, dan guanin. Terus ada gambaran yang di sebelahnya itu ikatan hidrogennya ada CG, GC, AT, TA. Dan terus gambar sebelah kanan itu ada nukleotid, ada fosfat, ada sugar, ada nitrogen base. Nah, jadi basa-basa DNA ini membentuk ikatan komplementer. Terdapat 2 ikatan hidrogen pada setiap pasang A dan T, dan 3 ikatan hidrogen pada setiap G dan juga C. Jadi pada struktur DNA itu sendiri, adenin atau A itu selalu berpasangan dengan T. Entah TA atau AT itu selalu berpasangan. Nah, guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin atau C. Jadi pada gambar itu juga bisa terlihat C berpasangan dengan G dan G berpasangan dengan C. A dengan T, T dengan A. Itu udah suatu hal yang wajib gitu. Mereka selalu berpasangan, udah ada pasangannya masing-masing. Oke, sekarang lanjut ke basa nitrogen penyusun DNA. Jadi basa nitrogen penyusun DNA itu terbagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Purin itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu adenin dan juga guanin. Sedangkan pirimidin itu terbagi juga menjadi 2, yaitu sitosin dan juga timin. Nah, sudah dijelaskan bahwa dalam DNA itu terdapat 4 basa, yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Adenin dan guanin itu masuk ke dalam purin. Kenapa? Karena mereka adalah suatu anggota basa nitrogen dengan 2 cincin organik. Sedangkan sitosin dan juga timin itu masuk ke pirimidin karena mereka memiliki 3 cincin organik gitu. Masuk ke ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5 gula pentosa dengan gugus hidroksil posisi 3 gugus hidroksil nukleotida berikutnya. Nah, ikatan fosfodiester ini terdapat pada DNA ligase yang dapat membentuk ikatan fosfodiester antara nukleotida. Sekarang masuk ke susunan basa nitrogen pada DNA.
Jadi pada setiap gugus fosfat itu menghubungkan ujung 3 karbon. Jadi pada gambar itu yang lingkaran merah kecil itu adalah ujung 3 karbon. Pada gula ujung kelima karbon. Jadi pada ke ujung 5. Jadi itu yang lingkaran kecil warna hijau itu adalah ujung 5 pada gula berikutnya sepanjang rangkanya. Nah, masing-masing S dan juga G itu memiliki 3 ikatan hidrogen. Itu pada gambar sudah jelas sekali bahwa terdapat 3 ikatan hidrogen. Dan sedangkan pasangan A dan juga T itu memiliki 2 ikatan hidrogen. Nah, kedua untaian ini bergerak dari arah 5, dari yang hijau ke 3. Jadi dari hijau ke merah dan kedua rantainya ini antiparalel. Jadi kedua rantainya itu tidak bisa untuk diparalel. Ya, sekarang masuk ke fungsi dari DNA. Jadi fungsi dari DNA ini banyak sekali dan saya cuma menuliskan beberapa saja mengenai fungsi dari DNA. Yang pertama adalah sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, membentuk proses pembentukan protein atau sintesis protein. Yang ketiga, mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah membentuk RNA. Selanjutnya masuk ke RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan polimer panjang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 dan 5 fosfodiester. Nah, RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dengan membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki oleh DNA. Jadi RNA itu memiliki terbagi menjadi 2, yaitu RNA genetik dan juga non-genetik. Sedangkan RNA non-genetik itu sendiri merupakan RNA yang tidak berperan dalam DNA atau sebagai DNA. Oke, sekarang masuk ke struktur RNA. Jadi, setiap satu molekul RNA tersusun dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa atau ribosa, dan satu gugus fosfat. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lainnya. Nah, basa nitrogen penyusun RNA itu sendiri ada 4, yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Selanjutnya masuk ke sintesis protein. Jadi pada sintesis protein itu sendiri ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah replikasi. Replikasi ini menyangkut perangkaian secara linear satuan-satuan monomer DNA untuk membentuk replikat atau kopi yang tepat dari rangkaian struktur DNA yang lama. Proses ini memungkinkan pembentukan 2 molekul anak DNA selama pembelahan sel. Nah, masing-masing satu kopi yang tepat dari induk DNA. Yang kedua ada transkripsi. Transkripsi ini sendiri menyangkut perangkaian secara linear satuan-satuan monomer RNA atau ribonukleotida dengan menggunakan suatu bagian khas yang kecil atau gene dari untaian DNA sebagai model. Molekul RNA tidak saja menyediakan cetakan kerja bagi biosintesis protein. Dan yang terakhir ada translasi. Translasi ini sendiri meliputi perangkaian secara linear monomer-monomer asam amino dengan menggunakan satu jenis khas RNA sebagai cetakan dan jenis khas RNA lainnya sebagai pembawa dan mengubah asam amino. Ini sesuai dengan proses yang sesungguhnya dalam proses sintesis protein. Oke, selanjutnya masuk ke tipe RNA. Jadi, tipe RNA ini ada 3. Yang pertama ada transfer RNA atau tRNA yang merupakan bentuk terkecil dari RNA. Karena ukurannya, kadang tuh tRNA itu disebut dengan sRNA atau small RNA sebagai akibat bahwa ia tuh tinggal di dalam cairan bagian atas dari larutan gitu. Jadi dia beda dengan RNA yang lain. Karena RNA yang lain ini lebih berat gitu, yang lebih berat itu mengendap oleh sentrifugasi ultra, sedangkan tRNA ini ada di atas larutan gitu. Ya, yang kedua ada ribosom RNA atau rRNA yang merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom. Selanjutnya yang terakhir ada messenger RNA
RNA atau mRNA merupakan komponen yang bertugas membawa pesan atau kode genetik dari kromosom ke ribosom, kemudian menjadi cetakan yang menentukan spesifikasi urutan asam amino pada rantai polipeptida. Sekarang masuk ke perbedaan DNA dan juga RNA. Yang pertama dari letak. Jadi letak DNA itu terdapat di inti sel, sedangkan letak RNA itu ada di inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Yang kedua dari bentuknya. Bentuk dari DNA itu pita spiral ganda, sedangkan bentuk RNA itu pita tunggal. Yang ketiga adalah komponen gula. Komponen gula pada DNA adalah deoksiribosa dan komponen dari RNA adalah ribosa. Yang keempat ada ukuran. Ukuran DNA itu sangat panjang, sedangkan ukuran RNA itu pendek. Yang kelima ada basa nitrogen. Nah, pada DNA ini purin itu ada adenin dan juga guanin, sedangkan pirimidin itu ada sitosin dan juga timin. Sedangkan pada RNA itu purin ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ada sitosin dan juga urasil. Yang keenam ada kadar. Kadar pada DNA itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan kadar pada RNA itu berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Dan yang terakhir ada fungsi. Fungsi dari DNA itu sendiri adalah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan fungsi dari RNA ini berfungsi untuk sintesis protein. Nah, sekarang lanjutan dari slide sebelumnya yang merupakan perbedaan dari DNA dan juga RNA. Jadi, berdasar dari sifatnya, itu kalau DNA itu rantainya ganda, berpilin dan juga panjang, gulanya itu deoksiribosa dan juga kadarnya selalu tetap. Sedangkan dari sifat dari RNA itu rantainya itu tunggal dan juga pendek, gulanya itu iribosa dan juga kadarnya itu selalu berubah-ubah. Lanjut ke aliran informasi genetik, yaitu dogma sentral. Yang pertama ada replikasi. Replikasi itu sendiri berarti proses pengkopian DNA induk untuk menghasilkan molekul DNA anak yang mempunyai urutan nukleotida yang identik. Yang kedua ada transkripsi. Transkripsi itu sendiri adalah suatu proses di mana kode genetik yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi molekul RNA. Yang ketiga adalah translasi, yaitu berupa pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA ditranslasi dalam ribosom menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Selanjutnya ada replikasi. Replikasi itu sendiri yang pertama itu bersifat semi konservatif. Yang kedua, mula-mula kedua untaian DNA terpisah, masing-masing untai berfungsi sebagai tempat untuk sintesis untai DNA yang baru. Nah, proses replikasi ini menghasilkan dua molekul DNA baru yang masing-masing memiliki satu rantai lama dan satu rantai yang baru. Dan titik awal dimulainya replikasi ini disebut dengan ori. Oke, masuk ke proses transkripsi. Jadi proses transkripsi ini adalah suatu proses sintesis molekul RNA menggunakan DNA sebagai tempatnya. Nah, molekul RNA yang disintesis ini mempunyai urutan basa yang komplement dengan salah satu rantai DNA. Hasil dari molekul RNA ini ada 3, yaitu mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Jadi pada proses transkripsi ini, promotor ini untuk memulai proses transkripsi, sedangkan terminator ini untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, ini masih seputar transkripsi. Di sini ada gambar mengenai transkripsi, proses-proses transkripsi. Di sini ada terminasi, terus ada inisiasi dan juga elongasi. Di sini ada, terus pada gambar sebelahnya itu juga ada untaian cetakan DNA, ada DNA terbuka, ada RNA juga. Ini merupakan proses-proses dari proses transkripsi. Translasi. Translasi ini berarti keseluruhan proses sintesis protein yang dipandu oleh mRNA. Nah, proses translasi ini berlangsung pada ribosom dan merupakan proses sintesis protein berdasarkan informasi yang berada pada mRNA. Proses translasi terdiri dari 3 subproses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kodon AUG atau kodon start, kodon UAA, UAG, dan UGA itu sebagai kodon stop.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai DNA dan juga RNA. Apabila masih terdapat kesalahan kata maupun penjelasan, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.